Halo semua, selamat datang di channel R Plesiran Kandang. Plesiran Kandang kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan beberapa aktivitas saya di pagi hari dan bagaimana caranya saya bisa memberi pakan dengan pakan racikan saya pribadi. Hal ini saya kembangkan karena mengingat lonjakan pakan baik katul maupun pakan pabrikan ini semakin lama semakin mahal. Jadi ini saya berikan pakan racikan pribadi saya. Ya nantinya di video selanjutnya nanti saya akan berbagi kepada teman-teman semua untuk bagaimana caranya kita membuat pakan racikan sendiri menggunakan getebok pisang. Bisa dilihat ini adalah hasil ternakan yang selama ini kondisinya sudah stabil ya, karena awal mula dari ternak saya ini ketika saya peralihan pakan ini agak sedikit terganggu, tetapi ketika saya continue atau terus menerus secara konsisten dalam pemberian pakannya bisa stabil. Bisa dilihat ini adalah enceng gondok. Saya memanfaatkan enceng gondok untuk pakan hijauannya. Enceng gondok ini saya pilih karena saat ini masih banyak-banyaknya di sungai ataupun di sawah, jadi secara gratis kita bisa memetiknya. Dan bisa dilihat saya memetiknya beserta batang ya, jadi antara daun dan batang ini saya petik semua, hanya saya tinggalkan akarnya supaya nanti bisa kembali tumbuh. Ini adalah ramuan atau racikan enceng gondok yang sudah saya hancurkan atau yang sudah saya potong-potong kecil-kecil. Terserah nanti teman-teman memotongnya mau lebih kecil dari ini atau ukuran sedang. Yang jelas semakin lembut pemotongan enceng gondoknya itu akan semakin bagus, karena entok tidak kesusahan ketika memakan dan menelannya. Kandungan enceng gondok ini sangat bagus ya, proteinnya sangat tinggi. Ini di bawah indigo vera, jadi ini bisa untuk pakan tambahan. Kita akan mencampurnya dengan pakan racikan saya pribadi. Racikan ini adalah fermentasi getebok pisang. Jadi saya berpikir selama ini kan harga katul semakin lama semakin naik. Harga katul juga tidak stabil dikarenakan katul akan naik menjadi mahal ketika tidak dalam posisi panen. Tetapi ketika posisi panen, katul pasti akan bisa dekat murah. Murahnya pun itu paling turunnya itu hanya 500 perak. Jadi saya berpikir bagaimana caranya nanti supaya saya tidak ketergantungan dengan katul. Saya menggunakan getebok pisang sebagai pakan pokok. Biasanya teman-teman yang lain itu kalau getebok pisang biasanya untuk pakan tambahan, tetapi ini saya balik. Saya berpikir bagaimana caranya saya supaya bisa menemukan pakan pokok tetapi dengan kos yang sangat rendah. Ini bisa dilihat, ini sangat sederhana sekali dalam pembuatannya. Ini hanya getebok pisang saya cacah. Cacahannya pun tidak terlalu lembut ya, karena keterbatasan waktu. Dan ini adalah penampakan dari hasil fermentasi. Ini hanya membutuhkan waktu 4 hari, tetapi bagi teman-teman yang membutuhkan lebih baik lagi nutrisi supaya lebih meningkat lagi proteinnya, ini bisa lebih dari 4 hari. Semakin lama semakin bagus, dan ini aman karena saya sudah membuktikannya. Jadi kita akan ambil secukupnya untuk porsi pakan. Kali ini saya ingin memberi pakan 50 entok saya campur ya, ada indukan dan ada anakan dan ada dere ataupun ada remaja. Sangat berat sekali. Jadi ini hanya ditambahkan air secukupnya saja supaya tidak terlalu padat. Bisa ditambahkan beberapa campuran seperti potongan-potongan enceng gondok yang tadi sudah saya campurkan di sini. Bisa ditambahkan limbah rumah tangga, baik itu berupa sisa nasi
ataupun sisa sayuran. Tapi jangan lupa untuk menambahkan nutrisi atau menambahkan rasa supaya ternak kita itu lebih semangat lagi atau lebih doyan, kita bisa menambahkan garam dapur. Selain itu, garam dapur juga mampu meningkatkan kekebalan tubuh entok-entok kita. Jadi ini sangat murah ya, garam dapur itu harganya berapa sih ya? Kita ambil secukupnya saja untuk menambah nafsu makan ternak supaya lahap, juga untuk meningkatkan kekebalan tubuh ternak kita. Setelah kita memberikan garam dapur, langsung saja kita carup atau kita aduk pakan entok kita sesuai dengan kebutuhan. Nanti kita akan langsung bisa memberikan pakan tersebut kepada entok-entok kita. Dan ini saya bisa dilihat ini adalah limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga berupa sedikit ya, berupa nasi sisa. Ini karena ada beberapa tetangga yang melakukan hajatan, jadi ini saya ambil secukupnya saja hanya untuk pakan tambahan. Racikan pakan ini sangat murah karena pakan pokoknya adalah gedebok pisang, hasil fermentasi gedebok pisang. Jadi ini bisa ditiru untuk mengganti pakan pokok ternak kita yang selama ini kita ketergantungan dengan yang namanya katul. Katul saat ini karena ini di daerah Purworejo ini masih dalam posisi panen, jadi itu masih di harga Rp3.000 per kilogram. Oke. Setelah kita campur, kita siapkan wadah-wadah untuk langsung kita menuju kandang. Kita akan bawa teman-teman semua ke kandang entok, yang dewasa ya. Kandang entok dewasa ini sangat lahap ya. Ini adalah hari ke-10 saya menggunakan pakan fermentasi ini. Setelah saya membuatnya, ketika itu saya berpikir bagaimana caranya saya bisa menekan kos kandang saya. Ini adalah penampakan dari entok-entok saya yang di hari ke-10 ini saya berikan pakan fermentasi tersebut, fermentasi gedebok pisang sebagai pakan pokok ternak saya. Di dalam kandungan fermentasi ini bisa ada beberapa protein, meningkatkan protein dari gedebok pisang sendiri. Saya gunakan gedebok pisang yang masih muda, jadi bisa dikatakan gedebok pisang yang belum pernah berbuah ya. Belum pernah berbuah, jadi harapan saya nutrisinya tidak langsung pindah ke buah, tetapi masih ada di dalam batang gedebok pisang tersebut. Pembuatannya nanti kita akan perlihatkan di video selanjutnya. Ini adalah hasil dari fermentasi atau pakan alternatif, sangat murah sekali perbandingannya. 30 kilo gedebok pisang hanya menggunakan 3 kg katul. Tidak lupa pula saya menambahkan E4 di situ untuk mengurai atau mempercepat fermentasi, beserta saya menggunakan 2 buah gula Jawa dan setengah liter air. Kenapa setengah liter air? Supaya tidak terlalu jemek. Setelah kita memberikan pakan yang dewasa, kita akan menuju ke kandang entok saya yang remaja atau yang masih berusia di atas 3 minggu sampai 5 bulan. Pakan fermentasi gedebok pisang ini sangat aman. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang selama ini bisa dikatakan masih meragukan bagaimana caranya supaya kita bisa menekan kos pakan kita, tetapi nutrisi dari entok-entok kita tetap terpenuhi. Hal ini saya berpikir kembali dan saya melakukan uji coba pembuatan fermentasi gedebok pisang yang baru kali ini saya lakukan. Ini adalah beberapa entok-entok saya yang usia remaja
dari umur 3 minggu sampai umur 5 bulan. Ini saya pisah dari kandang indukan atau kandang yang sudah siap kawin dikarenakan nanti supaya tidak berebut pakan. Pengalaman saya ketika endok-endok ini saya campur tidak sesuai usia atau saya campur adukkan dengan yang dewasa, yang kasihan adalah yang masih kecil-kecil. Endok-endok yang masih kecil ini pasti akan kalah dalam berebut pakan. Maka dari itu di sini saya memindahkan beberapa endok yang masih kecil-kecil ini yang belum siap kawin, saya pindahkan ke kandang yang satunya untuk meminimalisir perkelahian antar entok. Dan ini bisa dilihat endok-endok yang masih kecil pun itu lahap sekali memakan fermentasi ini. Jadi bisa disimpulkan teman-teman bahwasanya beberapa fermentasi itu adalah aman, tergantung kita dalam merawatnya seperti apa, apakah itu bisa dikatakan sebagai pakan pokok atau pakan tambahan. Kalau kita ingin menggunakan fermentasi itu sebagai pakan pokok kita, ya kita harus secerdas mungkin atau sejeli mungkin dalam meraciknya. Jadi hanya ketepok pisang saja kita campur, dan untuk fungsi katul di dalam fermentasi itu bukan sebagai bahan pokok tetapi bahan hanya mengikat supaya nanti ketepok pisangnya itu ketika dikasih E4 dan air gula atau bisa dikatakan tes tebu itu bisa merekat secara sempurna. Karena kalau tidak ada katulnya itu pasti diaduk nanti fermentasinya itu atau air E4 dan air gulanya itu pasti akan turun ke bawah, dan hasilnya yang ketepok yang ada di tengah dan yang ada di atas itu pasti akan gagal. Kebanyakan teman-teman yang melakukan itu pasti sudah mengalami ketika kita tidak memberikan katul di dalam proses fermentasi, air dari E4 dan air dari gula itu pasti ketika dimasukkan ke dalam tong atau ember besar untuk proses fermentasinya itu pasti akan turun ke bawah, dan yang menjadi fermentasi ya hanya di bawah saja akan ngumpul di sana. Padahal yang ada di tengah dan sampai ke atas itu juga butuh proses fermentasi yang sempurna. Maka dari itu walaupun pokok atau bahan pokoknya itu adalah cacahan ketepok pisang, tetapi saya di sini tetap menggunakan bekatul untuk apa? Untuk mengikat supaya air fermentasinya itu tidak turun ke bawah dan tetap menempel di ketepok pisang bersama katulnya. Oke teman-teman, mungkin bisa dipahami ya. Jadi fermentasi itu aman, sekali lagi aman, baik untuk dewasa maupun untuk anak-anak, untuk remaja, untuk entok dewasa, entok remaja atau entok anak-anak itu sekali lagi aman. Jadi jangan ragu apabila teman-teman ingin mencoba fermentasi sebagai pakan pokok ternak kita, supaya keuntungan kita tetap stabil dan ternak kita tetap lancar untuk berproduksi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat, semoga ini bisa menjadi informasi yang berguna bagi teman-teman. Selamat siang, salam sejahtera selalu, dan sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.